Shalom. Kita kembali lagi Shalom. menyambung obrolan kita dengan hamba-hamba Tuhan di dusun. Jadi mereka ini hidupnya di lereng gunung. Ini video ini kami buat dengan mereka bertiga ini di rumahnya hamba Tuhan, Pak Musa yang di tengah. Pak Musa dan Bu Tumini istrinya. Nah, Pak David ini adalah teman seangkatan di dalam pendidikan Alkitab dulu dan mereka tetap menjalin hubungan yang baik, mereka bersahabat sampai sekarang. Jadi jatuh bangunnya Pak David dulu sebagai anak Tuhan, itu Pak Musa itu dan Bu Tumini tahu banget karena kebetulan juga, tidak kebetulan ya. Jadi istrinya Pak David ini adalah kenalan dari Bu Tumini. Jadi yang menjodohkan mereka adalah Bu Tumini dan Pak Musa. Jadi istrinya Pak David adalah orang dari lereng Gunung Merbabu juga. Nah, ini Bu Tumini ini asli dari Gedong, lereng Gunung Merbabu, dusun salah satu dusun yang tertinggi di Gunung Merbabu. Dan suaminya Pak Musa ini berasal aslinya dari Banyuwangi. Beliau juga seorang murtadin. Nanti kita akan buat video yang lain cerita tentang perjalanan penginjilannya. Nanti kita akan buat video di lain kesempatan. Tapi malam hari ini kita lebih fokus bagaimana perjalanan persahabatan mereka. Pak Musa dan Bu Tumini tahu benar jatuh bangunnya Pak David sebagai anak Tuhan, kemudian bagaimana dia bangkit lagi imannya dia, iman percayanya dia. Kita pengen tahu bagaimana sampai Pak David ini bisa kembali percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Apa penyebabnya dan bagaimana dia setelah itu bagaimana begitu getolnya melayani Tuhan dengan menginjili setiap orang yang dia temui, dia injili itu luar biasa dan dia menangkan banyak jiwa. Itu yang perlu kita tahu ya, dan bagaimana kehidupan setelah masa COVID ini, bagaimana kehidupan mereka. Pak Musa mungkin bisa cerita bagaimana setelah tahu jatuh bangunnya Pak David ini bagaimana? Ya, saya awal-awalnya ketika dia istilah Jawa itu gendeng, itu saya nggak terlalu dekat sama dia karena dengar-dengar dia itu kabar-kabar yang nggak langsung dari Pak David sendiri, dari orang lain. Temanmu seangkatan itu bobol ATM seperti itu katanya. Betul apa tidak itu? Enggak ya. Terus yang kedua, dalam pekerjaan itu juga dia ngelapin sepeda motor. Iya itu. Dia sepeda motor juga mungkin apa itu gelapin apa barang-barang berharga di juraganya. Seperti itu. Jadi saya dengar itu nggak terlalu mendekat dulu, tapi ketika mungkin nggak terlalu kedengaran itu, saya coba main ke sana. Dia sudah jatuh, saya coba menguatkan, ya kamu bangun, kamu melayani Tuhan lagi, kamu mesti bangkit. Seperti itu ya, gitu. Waktu di Tosoro ya, dia datang itu. Ya saya agak sedikit tersanjung juga ketika, tapi semua kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Amen. Ketika dia ada teman atau anak rohani saya yang menjelek-jelekan tentang saya, dia bela marah, ngawur Mas Musa itu inspirasi saya.
Tapi ya, semua kemuliaan buat Tuhan. Ya bersyukurlah dengan motivasi itu dia bangkit, dia baik. Ya walaupun mungkin dia punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, tapi motivasi itu juga ikut melengkapi dalam dia bangkit pada waktu masa terburuk itu. Saya kira Pak David sendiri bisa cerita kok bagaimana dia langsung berubah 180 derajat setelah di penjara. Apa yang menyebabkan Pak David bisa seperti itu, bercerita? Saya waktu sadar dan mau bertobat itu, waktu saya ditangkap dalam kasus salang burung walet. Itu sebenarnya saya tidak ikut di dalamnya, cuman karena kebetulan yang para pelakunya tinggal bersama dengan kami, terus akhirnya pada waktu dari kepolisian Polres Salatiga dan Polres Boyolali menggerebek kami, ada barang-barang curian yang ada di dalam rumah tersebut. Termasuk salah satu barang itu juga hasil dari yang saya lakukan. Jadi waktu itu kami dibawa ke Polda, dan saya tidak tahu waktu itu anak-anak yang bersama dengan saya tiba-tiba dilepas begitu saja. Saya tidak tahu anak 3 ini sudah dibawa kemana, saya tidak tahu waktu itu. Yang jelas waktu itu saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Cuman pada waktu dibawa ke Polda, kami dibawa ke Polda. Sebelum dibawa ke Polda, kami di Polres. Setiap kami dilumpuhkan dulu kaki-kakinya, itu saya mulai sadar, Tuhan sebenarnya tidak seimbang antara yang saya lakukan dengan yang saya alami saat ini sebenarnya. Saat itu saya hanya bilang begitu saja, cuman dalam hati ini kalau sampai saya bisa selamat, Tuhan, saya hanya satu keinginan saya ingin melayani Tuhan. Dari Polres dibawa ke Polda, sampai ke Polda diinjak-injak, tempat luka tembakan itu diinjak-injak. Dari Polda dibawa ke Boyolali, terus seperti itu dihajar segala macam. Saya bilang, Tuhan, ini memang sudah harus selesai hidup saya sebelum itu. Waktu itu Pak Musa. Satu waktu itu yang jadi kekuatan saya, bahwa kalau Yunus dia sadar dan Tuhan selamatkan, saya yakin bahwa saya juga sama, anak Tuhan yang sama juga untuk diselamatkan. Itu jadi terakhir saya di Polsek Lero, saya diberitahu oleh polisi bahwa kamu siap-siap, kamu masuk Ambarawa. Yang namanya kalian kasus-kasus seperti kalian masuk ke Ambarawa, itu paling pulangnya itu kalian tinggal tulang aja. Dan Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Akhirnya proses 23 hari saya di Polsek, saya dibawa ke Ambarawa. Yang buat saya heran, dan ini memang betul-betul tangan Tuhan bekerja. Sebelum saya sampai di Ambarawa, nama saya itu sudah sampai ke Ambarawa. Ada anak Ambon yang mau masuk ke sini waktu itu katanya. Karena memang waktu itu mereka tahunya saya Ambon. Itu semua orang di Salatiga manggilnya saya Ambon waktu itu. Jadi saya dibawa ke sana, kami ada 13 orang. Setiap masuk itu anak-anak dipukul, ada yang pakai paping, ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu. Kok saya enggak disentuh? Setiap kali itu para portir napi-napi nanya, kamu Ambon? Iya, saya Ambon. Kamu minggir. Setiap kali begitu terus nanya-nanya. Saya bilang, apa masalahnya? Apakah saya nanti paling belakang langsung mati atau bagaimana? Waktu itu saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya cuma ratapan waktu itu cuma satu, Tuhan, tolong saya. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya waktu itu. Sampai dari portir 1 dipindah ke portir 2 juga sama. Ada teman saya sampai bilang, Bang,
kalau sampai saya mati di sini tolong istri saya tolong diopening. Kamu jangan ngomong gitu, saya sendiri nggak tahu saya kapan digebukin, saya bilang begitu. Tapi saya dilewatin terus. Sampai akhir itu dari portir satu portir dua kita masuk ke kamar karantina, saya baru tahu bahwa ada anak Ambon yang berkuasa di Ambarawa waktu itu. Namanya Bang Ali Sahetapi waktu itu, kalau tidak salah. Kamu Ambon? Iya. Padahal saya ini orang Timor. Dia tanya tuh, saya bilang, wah ini memang waktu itu licik waktu itu saya. Dia tanya saya Ambon, saya betul saya Ambon. Tapi sambil menghadap ke TV, saya lihat itu memang cara Tuhan yang luar biasa. Karena waktu itu ada kebakaran di Ternate, di Batu Angus waktu itu. Nah, sementara disiarkan di TV waktu itu. Pas dia tanya, saya menghadap ke TV. Kamu Ambonnya mana? Di situ ditulis di situ Ternate. Saya bilang saya dari Ternate, saya bilang. Ternate-nya kamu mana? Ditulis itu ada Batu Angus itu bakar-bakaran. Batu Angus Bang. Saya ini orang Batu Angus deh gitu. Kamu Batu Angus margamu apa? Saya waktu itu saya lupa marganya, saya ngomong apa, tapi dia bilang, loh, saya ini nenek saya tuh marga itu. Orang tuamu namanya siapa? Afriana, ya begitu. Saya tinggal nebak-nebak waktu itu. Tapi mama saya itu dari kecil sudah merantau ke NTT, sehingga kami keluarga nggak tahu mama itu keluarga besar di Ambon itu mana. Anak itu bilang, betul kami punya tante itu masih kecil pergi dari rumah sampai sekarang nggak pernah pulang. Jadi mulai itu dia menjaga merawat saya di situ, bahkan saya diangkat menjadi tamping di situ. Sekalipun waktu itu tantangannya, kamu akan saya anggap adik kalau kamu bisa mengajar kepala kamar karantina katanya. Tamping itu apa? Tamping itu penguasa blok. Jadi saya malam itu satu hal yang saya mau saksikan bahwa Tuhan membuktikan satu bukti bahwa dia masih mengasihi saya sekalipun saya rusak waktu itu. Saya masuk kamar sementara makan sama kepala kamarnya, Bon, kamu habis makan cuci piring segala macam. Bang Adi ini enggak mau. Kamu harus hajar dia. Kalau kamu nggak hajar, besok kamu yang saya hajar. Malam itu juga saya putuskan saya memang harus. Kalau enggak, saya besok saya bisa mati. Karena anak-anak itu dipukul sampai malam mau tidur muntah darah semua. Muntah darah semua. Malamnya habis makan saya pakai ompreng. Kami makannya pakai ompreng aluminium. Kayak di kapal kalau kita naik kapal ya. Saya pegang, saya potong kepalanya. Palkamnya itu. Malam itu saya dimasukkan ke kamar tikus di Ambarawa. Ada yang mungkin kalau orang-orang Jawa lebih tahu, ada namanya kamar tikus di Ambarawa itu selama 2 minggu. Menurut teman-teman yang masuk ke situ selama 2 minggu tidak ada satupun yang selamat. Karena memang betul saya sendiri juga merasakan bahwa kita sama sekali tidak bisa gerak. Mohon maaf bicara, buang air segala macam di tempat, makan di tempat selama 12 hari itu hanya kemurahan Tuhan waktu itu. Saya setiap malam Tuhan, saya cuma pengen ketemu anak-anak saya. Tidak ada lebih dari itu. Tidak percuma saya hidup kalau saya tidak ketemu anak-anak saya. Yang pertama, yang kedua Tuhan, saya hanya ingin kembali melayani Engkau kalau keluar dari sini. Apapun yang terjadi, kalaupun saya harus mati di sini pun, paling tidak ada sesuatu yang saya harus buat untuk Tuhan di dalam penjara ini. Luar biasa waktu itu. Saya semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan karena pada waktu pintu close itu dibuka, saya jatuh dan tidak bisa jalan hampir 1 bulan karena kaki tegang. Tuhan itu baik, terlalu baik. Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Di dalam penjara itu, dalam satu ruangan, saya mulai memperkenalkan Yesus. Sekalipun hidup saya waktu itu tidak karu-karuan, saya coba memperkenalkan Yesus mulai dari penjara itu. Yang membuat saya bersyukur sekali waktu itu, karena waktu itu kepala KPLP Ambarawa itu orang Kristen, orang Manado. Jadi dia begitu memperhatikan saya waktu itu.
pelayanan dia buat kasih saya ada satu ruangan, kamu silahkan, kamu mau penginjilan, kamu mau apa silahkan, yang penting kamu lakukan semuanya untuk Tuhan, dia bilang. Dan puji Tuhan, saya 1 tahun 8 bulan mestinya, tapi saya cuma menjalannya 8 bulan karena saya kurang tahu prosesnya bagaimana. Tapi Tuhan membuat semuanya itu menjadi mungkin bagi saya. Sehingga akhirnya saya pulang, saya keluar, keputusan saya untuk melayani Tuhan itu sempat sirna, Bu. Sempat sirna, karena waktu saya keluar, saya terbentur lagi dengan anak-anak saya, tidak tahu di mana tempatnya. Seperti yang sudah saya saksikan sebelumnya, anak-anak saya dititipkan ke panti asuhan yang saya tidak tahu tempatnya di mana. Waktu itu memang agak berpengaruh sedikit waktu saya di Salatiga. Anak-anak namanya itu saya suruh cari. Pokoknya sampai jam 3 anak saya kalian nggak ketemu, kalian habis 11 sebelum itu waktu itu. Jadi akhirnya satu hari itu mereka cari. Dan puji Tuhan anak saya diketemukan di salah satu panti asuhan di Salatiga. Dan waktu saya ke sana, anak-anak boleh saya ambil tapi harus kasih 40 juta itu. Dan itu yang betul-betul hidup saya karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini saya bisa melayani, tidak ada kata lain sebenarnya. Yesus terlalu baik bagi saya. Amin. Sampai saat ini pun saya tidak bisa menggambarkan bagaimana begitu luar biasanya Tuhan. Saya bisa hidup sampai detik ini. Saya sudah tidak tahu harus ngomong apa, tapi Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Terlalu baik. Di dalam penjara itu selama berapa hari tadi, Pak, yang di ruangan tikus? 12 hari. 12 hari ya. Itu ruangannya 12 hari. sangat sempit kah? Ruangannya sempit sekali, Bu. Ruangannya sempit sekali. Pas satu tubuh manusia. Satu tubuh manusia tingginya, kalau saya tidak salah sih sekitar 100. Duduk, jadi duduk ya? Duduk atau 120 berdiri? ya. Duduk atau berdiri, Pak? Jongkok, Bu. Jongkok, karena duduk. Jongkok. Jadi makan, minum, Iya. berak di situ, kencing di situ. Jongkok, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Karena dia posisinya begini. Melambung. Kayak gua gitu. Iya. Wah, itu penyiksaan luar biasa. Iya. Itu. Penyiksaan yang luar biasa. Memang itu penjara Belanda waktu itu. Itu memang yang buat Belanda waktu itu, Bu. Tapi masih dipakai sekarang. Iya, peninggalan Belanda waktu itu. Peninggalan zaman Belanda ya. Iya, sampai sekarang, Bu, itu penjaranya masih ada. Tapi Iya, itu untuk penyiksaan kasus-kasus berat. Penjara terkeras di Indonesia dan penjara terkeras di Indonesia dengan kasus tertinggi nomor 2 setelah Nusa Kambangan. Jadi hukuman di situ paling minimal itu 45 tahun, paling minimal itu 20 tahun ke atas. Cuman waktu itu karena kami kasusnya kasus besar, dilimpahkan ke situ. Itu merupakan satu breakthrough. Jadi satu hentakan di dalam kehidupan Pak David untuk kembali sungguh-sungguh pada Tuhan ya, ketika 12 hari itu di dalam ruangan tikus itu ya, Pak. Ya. Betul. Nah, sekarang setelah dengan dia berjalannya waktu, penginjilan yang Pak David lakukan ini, kan sekarang sudah hampir 2 tahun ya, sudah 1 tahun lebih COVID ini. COVID ini kan membuat kita semua susah gitu. Ya. Jadi, bagaimana dengan kehidupan Pak David di saat COVID kayak begini dan punya anak 6, kemudian nanti ketambahan lagi seorang ibu dengan 3 anak. Tentunya kan ini secara ekonomi berat banget gitu, dan saya juga tahu dengan kehidupannya Pak David seperti apa.
dengan memulung kan tidak seberapa hasilnya. Jadi iya benar nggak Pak? Benar kan? Memulung kan tidak seberapa hasilnya Ya. Pak ya. Ya, jadi saudara mungkin saudara yang tergerak hatinya ingin membantu penginjil satu ini, Bapak atau Ibu saudara yang ingin berbagi berkat dengan Pak David, bisa langsung kirim di nomor rekening yang berikut ini. Jadi bisa ada di sini di timeline-nya, jadi bisa dikirimkan ke rekeningnya langsung. Ini akan sangat membantu menopang kehidupan Pak David dan keluarganya. Apalagi rumahnya sudah mulai akan dijadikan sebagai tempat singgahan murtadin. Jadi memang Pak David ini juga karena penginjil dan sering mendapatkan jiwa-jiwa baru yang dari seberang, biasanya keluarganya tidak bisa menerima kalau mereka sudah berpindah keyakinan, dan biasanya mereka diusir. Biasanya dialah yang menampung gitu. Jadi memang Pak David ini butuh banget pertolongan kita. Dia salah seorang penginjil, ujung tombak kita. Kita harus topang dia, bantu dia supaya dia bisa tetap hidup dengan keluarganya dan dia bisa terus menginjil dengan tidak terbebani dengan keluarga gitu. Jadi saya harap dengan beredarnya video ini, saudara bisa langsung membantu beliau karena rumahnya juga sudah menjadi rumah persinggahan yang menampung para murtadin. Memang kami berencana akan membangun saya dan tim saya di Gedong, di Dusun Gedong, Pak Musa dan Ibu Tumini, kami memang berencana ingin membangun sebuah rumah untuk tempat bernaung para murtadin-murtadin yang terusir dari keluarganya. Tapi ini belum bisa kita realisasi karena kami masih fokus ke beberapa proyek dulu. Jadi one by one lah kita selesaikan. Kami masih sementara masih fokus ke pengairan di perkebunan di Dusun Porot. Setelah itu mungkin kita menyelesaikan gereja dulu, baru bisa yang hal-hal yang lain bisa kita lakukan lagi. Demikian saudara, kesaksian yang sangat luar biasa dari Pak David ini. Ini akan sangat membantu buat saudara-saudara yang mungkin saat ini punya pengalaman pribadi yang sama dengan Pak David. Kiranya dengan menyaksikan kesaksian ini bisa ada pertobatan dan kembali on track lagi dalam Tuhan, bisa menjadi anak Tuhan yang baik, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, berpegang pada firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, bisa hidup benar di mata Tuhan, supaya selalu diberkati Tuhan. Saya percaya saudara adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati Pak David dan keluarganya, juga para murtadin yang akan menumpang di rumah Pak David. Terima kasih banget saudara. Kiranya apapun yang seberapapun yang saudara berikan itu akan sangat berarti dan sangat membantu mereka. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.